buat yang sama-sama baru mau mulai menulis. Kayaknya ini memang keresahan yang cukup umum dalam banyak hal. Selalu bermuara pada pertanyaan, bagaimana cara memulainya? Oke, tapi agar lebih kontekstual, gue harus ngasih tahu bahwa ini bukan konten tutorial, ini bukan konten tips and trick, atau kemudian misalnya ada anggapan setelah nonton video ini apakah kemudian bisa menulis atau mau menulis. Kayaknya nggak sejauh itu. Kayaknya itu agak naif lah. Namun, gue akan coba mendekatkan dengan rujukan yang menurut gue tepat. Berbicara apa yang perlu dilakukan untuk memulai menulis, kayaknya kita coba harus sedikit mundur bahwa kita perlu mendekatkan sumber daripada sebuah tulisan. Sederhananya gini, kita sepakatkan bahwa menulis juga merupakan proses menuangkan sesuatu. Maka kita perlu mendapatkan sesuatu dari tempat lain terlebih dahulu. Entah menggali atau menimba, istilahnya mungkin menimba sumur bahan daripada sebuah tulisan. Nah, dalam buku yang gue pegang inilah esai Tangkas Menulis Bersama Para Pesohor karya Muhyiddin M. Dahlan atau yang biasa dikenal Gusmo. Ia juga yang kalau nggak salah menulis sebuah buku yang berjudul Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur. Katanya, dalam buku ini dijelaskan bahwa mendekatkan sumber itu merupakan hal yang amat sangat perlu dilakukan. Maka sumber yang pertama ialah perpustakaan. Ya, ini kayaknya kita semua udah sangat-sangat sepakat lah. Untuk memulai menulis, kita kayaknya juga sebelumnya harus mendekati perpustakaan. Ya, di sana banyak tumpukan buku, jadi nggak perlu kontekstualisasi lebih untuk menjelaskan bahwa perpustakaan merupakan sumber daripada tulisan itu sendiri. Lalu yang kedua ialah subjek manusia. Nah, dalam hal ini penting, karena ternyata sumber itu bukan hanya dari perpustakaan, namun juga berasal dari ekosistem yang bernama kehidupan. Ya sederhana aja, misalnya ngobrol sama temen, ngobrol sama siapapun, kadang kan kita dapat sesuatu dari obrolan tersebut. Bahkan sesuatu itu nggak biasa. Sesuatu itu mungkin luar biasa yang kemudian bisa dijadikan sebagai sebuah premis atau sebuah ide untuk menuliskan sesuatu. Nah, kemudian yang ketiga ialah flora dan fauna. Nah, dalam hal ini Gusmo mengkontekstualisasikan bahwa flora dan fauna dapat dijadikan sebuah sumber atau bahan untuk membuat sebuah tulisan, itu tergantung pilihan topiknya. Namun apabila flora dan fauna dijadikan sebagai sebuah tulisan, maka akan menghadirkan suasana. Dalam buku ini pun bahkan Gusmo menggambarkan atau memberikan contoh lah istilahnya. Ini gua bacain aja. Anda bisa mengisahkan bagaimana jerit pilu bunga-bunga di patuk Gunung Kidul saat mendapat serangan mendadak di musim hujan di pekan pertama di tahun 2015 oleh ribuan pasang mata kaki yang tak bermata karena dibungkus sepatu mahal yang dijajakan pusat perbelanjaan modern yang beken di jantung kota. Bagus banget. Atau misalnya contoh lain nih, ini gue coba nih. Orang-orang seisi rumah panik hebat karena menyaksikan pohon rindang tumbang terkena kilat di tengah hujan lebat. Selepasnya, Pak Budi berteriak histeris karena melihat pohon tersebut jatuh menimpa kandang ayam miliknya. Sayang sekali, karena dengar-dengar, ayamnya Pak Budi itu merupakan ayam yang langka dan sangat sulit didapatkan. Gimana? Mulai tergambar kan? Mengapa flora dan fauna menjadi salah satu sumber yang perlu didekatkan? Oke, selanjutnya ialah ruang-ruang imajiner. Jadi dalam bukunya Gusmo ini yang berjudul tadi, inilah esai, dijelaskan bahwa ruang imajiner itu merupakan bagian dari sumber yang perlu didekatkan. Kenapa? Karena kadang itu ada tempat yang memang mendorong kita untuk berimajinasi. Dalam buku tadi pun dicontohkan, misalnya ada seorang penulis yang harus merapikan kamarnya terlebih dahulu untuk bisa memulai menulis. Namun ada juga orang yang ya harus berantakan dulu nih kamarnya, baru bisa mulai menulis. Bahkan ada yang lain-lain, misalnya ada yang harus menulis di hotel dan lain sebagainya. Artinya,
Kayaknya memang setiap orang memiliki tempat tertentu untuk melakukan apa yang diinginkannya. Nah ini nih, last but not least, yaitu internet. Kayaknya hal inilah yang paling dekat dengan kita. Ya hari ini kayaknya kita juga nggak mungkin hidup tanpa internet gitu. Maka internet menjadi sumber yang perlu didekatkan. Namun internet juga seperti hutan rimba. Analogi sederhananya begini. Sebagaimana kita memasuki perpustakaan raksasa, maka di situ banyak sekali buku-buku yang terpajang. Dan biasanya terbagi menjadi blok-blok tertentu gitu ya. Misalnya, di sudut paling kanan, dekat musola, itu merupakan blok buku-buku agama. Lalu kalau ke sebelah timur sedikit, maka kita temui buku-buku bergenre sains. Namun, apabila kita ingin mencari buku bergenre hukum, maka kita perlu jalan sedikit ke selatan, di dekat tongkrongannya pustakawan. Artinya, kalau kita baru keluar dari satu anak tangga, kita cuma perlu lurus ke tengah. Itu gambaran dari bagaimana kemudian internet luas, tapi tetap manusianya lah yang menentukan. Maka ada satu aspek yang kemudian sangat-sangat mendasar, ialah penguasaan kata kunci. Bahkan Gusmu juga bilang nih dalam buku ini, bahwa kata kunci sangat erat terkait dengan sistem berpikir dan juga kedisiplinan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian bagaimana memulai prakteknya. Namun sebelum itu gue harus terlebih dahulu menjelaskan bahwa ini bukan yang ada dalam buku tadi, buku Inilah Esai karangan Gusmu, tapi ini pendapat pribadi aja. Dan memang gue hanya coba mengkategorisasikan ke hal yang paling sederhana. Pertama, untuk kita, orang-orang yang lebih sensitif terhadap hal personal, mungkin tempat yang tepat ialah media blog atau website media yang bersifat blog sekalipun itu. Kan itu banyak ya, ada Kompasiana, ada Kumparan, atau Medium yang skalanya internasional, dan lain-lain lah. Ya karena sebenarnya mereka pun, media-media itu membutuhkan kehadiran kita gitu, kontribusi kita. Maka sebenarnya itu tempat yang tepat untuk kita membagikan sesuatu di sana. Ya atau bahkan yang lebih dekat lagi dengan kita, ya media sosial. Iya kan? Hari ini banyak kok orang-orang keren yang nulis di media sosial, dan itu seringkali insightful gitu. Nah, yang kedua, ini nih. Ini buat kita, orang-orang yang ingin dilihat atau didengar atau dibaca pendapatnya gitu ya. Tapi pendapat yang nggak cuma opini personal aja, namun misalnya kita mau dilihat nih argumen kita yang katakan cukup ada basis ilmiahnya gitu. Maka kayaknya tempat yang cukup tepat ialah media mainstream gitu. Kayak misalnya media-media yang menyediakan kolom opini bagi penulis-penulis selain jurnalisnya sendiri gitu, selain karyawan-karyawannya. Istilah lainnya mungkin penulis lepas lah. Nah itu banyak juga kan. Bahkan kayaknya hampir semua media membuka kanal tersebut gitu. Ada Kompas, ada Detik, dan lain sebagainya lah. Di tahap yang lebih advance juga misalnya tempat yang tepat ialah media cetak. Wah itu menarik banget, tapi kayaknya itu perlu bertahun-tahun ya untuk bisa sampai sana. Karena kepakaran kita itu cukup divalidasi di sana gitu. Maka tidak menerima sembarang orang, kira-kira seperti itu. Maka pada dasarnya untuk memulai sesuatu di banyak hal apapun itu, tidak hanya menulis. Alasan yang relevan ialah dengan melihat terlebih dahulu ke dalam diri kita. Jadi buat yang sama-sama baru mau mulai menulis, ya tulis aja dulu. Kalau Gojek punya mulai aja dulu, kenapa kita tidak coba aja dulu?